Haleluya, puji Tuhan. Syukur kita berjumpa lagi dalam channel Grace Infinity. Saya percaya Tuhan sentiasa ada bersama Anda semua dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya ingin berkongsi tentang jamuan kudus. Dalam bahasa Inggrisnya Holy Communion. Apa itu jamuan kudus? Secara ringkasnya saya terangkan di sini, jamuan kudus itu adalah jamuan tubuh Yesus. Pada malam sebelum Yesus Kristus disalibkan, Dia mengadakan jamuan kudus bersama para pengikutnya. Masa jamuan kudus itu, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti tersebut dan membahagikannya kepada para pengikutnya. Yesus memberitahu kepada para pengikutnya bahwa roti tersebut ialah tubuhnya. Selepas itu, Yesus mengambil cawan berisi air anggur dan mengangkat cawan itu sambil berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru." Anggur di dalam cawan itu melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan bagi penebusan dosa umat manusia. Pada malam itu Yesus juga berkata, "Lakukanlah ini untuk mengingati aku." Jadi setiap kali kita melakukan jamuan kudus, kita sebenarnya sedang mengakui bahwa Yesus mati dan akan datang untuk jemput kita ke hadiratnya. Saya ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman pertama saya semasa saya pertama kali mengikuti orang membuat jamuan kudus. Jamuan kudus itu di gereja lama saya. Pemahaman pertama saya lah tentang jamuan kudus. Saya ingatkan orang biasa selain daripada pemimpin gereja tak boleh buat. Tapi setelah saya mengetahui kebenaran bahwa Tuhan Yesus sebenarnya melakukan jamuan kudus itu untuk semua orang, jadi saya pun mula mengamalkannya hampir setiap hari lah. Walaupun ada hari saya miss itu kesilapan diri saya lah. Kebanyakan orang Kristen tahu dan percaya Yesus menebus dosa kita, tapi tak ramai yang tahu Yesus juga menanggung kesakitan, penderitaan, dan masalah dalam tubuh badan kita. Masih ramai golongan Kristen yang tidak tahu yang Yesus juga telah menanggung segala penyakit kita pada tubuhnya di kayu salib. Yesus disiksa supaya kita boleh disembuhkan. Yesus disakiti supaya kita boleh menjadi orang yang sehat. Jadi itulah poin utama saya pada video kali ini. Lakukanlah jamuan kudus sekerap mana yang Anda boleh. Tak kisah kamu berada dimanapun, dia punya elemen senang saja. Roti dengan air anggur, itu saja. Roti, apa-apa jenis roti ya, janji boleh kamu pecahkan roti itu. Air anggur itu kamu tak perlulah cari wine yang berjenama ataupun wine mahal. Kamu cari air sirap anggur, itu pun sudah cukup. Yang pentingnya adalah kamu faham yang roti itu melambangkan tubuh Yesus dan anggur itu melambangkan darah Yesus. Jadi untuk bagian terakhir video ini saya ingin kongsi sedikit testimoni lah tentang jamuan kudus ini dalam hidup saya yang saya alami sendiri. Saya mula buat jamuan kudus ini beberapa tahun lepas. Saya pernah buat dengan saya punya member lah, saya punya kawan, saya punya brothers and sisters in Christ. Satu masih tadi lagi. Dan setelah saya masuk dalam alam pekerjaan, walaupun saya bersendirian, saya masih tetap meneruskan dan melakukan jamuan kudus. Sebenarnya kita tidak pernah keseorangan dalam membuat jamuan kudus, sebab Yesus sentiasa ada bersama dengan kita. Jadi, walaupun kamu sedang seorang diri dalam satu bilik, buat sajalah jamuan kudus. Selepas saya melangkah ke alam pekerjaan, memang banyak cabaran yang saya alami. Saya terpaksa adjust saya punya masa. Saya terpaksa adapt dengan suasana pekerjaan, dengan dia punya demand, dengan dia punya stres, dengan dia punya standar yang tinggi dan sebagainya. Saya perlukan bantuan. Jadi melalui jamuan kudus inilah saya mendapat banyak manfaat, termasuklah damai. Setiap kali saya melakukan jamuan kudus, saya bukan saja menyatakan bahwa oleh bilur Yesus saya disembuhkan, saya juga menyatakan semua isi hati saya bersama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Jika hari itu hari yang penuh dengan masalah, saya luahkan semua masalah saya kepada Tuhan Yesus sewaktu melakukan jamuan kudus itu. Dan jamuan kudus itu bukan sahaja dapat menyembuhkan penyakit saya. Contoh masa saya masih training, pada masa itu saya punya gusi mengalami bengkak. Jadi sakitlah saya punya gigi sebelah kiri. Saya masih ingat lagi. Nak mengunyah makanan pun susah, kadang ada selera nak makan. Saya pun teruskan membuat jamuan kudus itu dan menyatakan bahwa Yesus telah menanggung kesakitan di mulut saya, di gusi saya, dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh karena bilur Yesus, gusi dan gigi saya disembuhkan. Jadi beberapa hari selepas itu
disembuhkan dan sampai hari ini saya boleh makan dengan biasa. Tak ada rasa sakit langsung, tak payah pergi klinik, tak payah jumpa dokter gigi, tak payah. Jamuan kudus ini juga dapat memberikan saya ketenangan dan kedamaian, terutama sekali bila saya mengalami stres dalam pekerjaan ataupun apa-apa situasi lah. Banyak lagi testimoni yang saya boleh kongsikan bersama Anda hanya melalui jamuan kudus ini saja. Tapi macam biasalah, sebabkan kita nak ringkas sekian video, sampai sini saya jalan dulu. Sehat saya, buatlah jamuan kudus. Bukan promote nih benda nih kosong-kosong, saya promote sebab saya sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus sendiri, kuasa Tuhan yang betul-betul nyata dalam hidup kita, yang disalurkan melalui aktiviti yang sangat mudah, yaitu makan dan minum. Makan roti, minum air anggur, yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Senang saja. Next time kita jumpa lagi, dan apa-apa pun yang kamu lakukan, semoga Tuhan memberkati. Dan kalau Anda merasa cukup diberkati, kongsi saja video ini dengan orang lain. Jumpa lagi dan